Kali ini kita akan belajar membuat atau melukis grafik dari fungsi trigonometri. Ada 3, yaitu sinus, kosinus, dan tangen ya. Kan kita punya fungsi umumnya nih dari fungsi sinus, kosinus, dan tangen masing-masing. Nah, dia kan ada punya beberapa nilai, yaitu ada A, K, dan C, dan alfa kalau di UKBM. Kalau misalkan menggunakan aplikasi GeoGebra yang kemarin, itu kan dia cuma beda simbolnya ya. Kalau yang dari UKBM misalnya, yang amplitudonya itu di sini A besar, kalau yang di aplikasi itu adalah A kecil. Nah, meskipun berbeda simbolnya tuh nggak usah bingung, asalkan dia letaknya ada di depan sin atau trigonometrinya, ya berarti dia adalah nilai dari amplitudonya. Nah, kemudian di sini kan ada K, di sini juga ada P. Nah, kalau letaknya ada di depan X atau sebagai koefisien X, tapi ingat di X-nya ini ada plus minusnya alfa di dalam kurung, nah dia angka yang menentukan periodenya. Nah, jadi kalau letaknya di sini, dia adalah penentu periodenya. Kemudian nih, si plus minus alfa ini itu dia akan mempengaruhi pergeseran grafik ke kanan dan ke kiri sejauh alfa. Kalau dia tandanya positif atau tambah alfa, maka si grafiknya itu geser ke kiri. Sebaliknya, kalau dia dikurangi alfa atau alfanya negatif, itu gesernya ke kanan. Nah, kemudian yang paling belakang, yang konstanta ini, kalau di UKBMC, kalau di GeoGebra-nya itu disimbolkan sebagai B, dia adalah konstanta yang mempengaruhi pergeseran grafik ke atas atau ke bawah sejauh nilainya, si B dan C ini. Nah, di masing-masing fungsi kan dia sudah punya masing-masing. Kalau yang fungsi sinus, Y sama dengan A dikali sin K dalam kurung X ditambah kurang alfa ditambah C, gitu kan. Kalau yang ada di GeoGebra itu si K atau P-nya ini dia dimasukkan ke dalam kurung. Jadi, misalkan kalau di sini alfanya itu positif 15 derajat, nah berarti ketika si K-nya ini dimasukkan ke dalam kurung ya, dia dikali P di alfa yang belakang. Nah, jadi kalau yang atas tuh misalkan cuma 15 derajat tapi K-nya di luar kurung, berarti kalau di sini K-nya atau P-nya masuk ke kurung, dia jadi 15 derajat P. Nah, nanti biar lebih mudah membayangkannya, kita langsung ke contohnya aja ya nanti ya. Oke, itu tadi adalah fungsi sin. Kalau fungsi kosinus dan tangen itu kan sama ya, cuma berbeda di trigonometrinya. Ini amplitudo, kemudian kosinus, di sini menentukan periodenya, di sini pergeseran kanan kirinya, dan yang terakhir adalah pergeseran atas bawahnya. Yang di tangen juga, yang ini A-nya, amplitudo, kemudian di sini menentukan periode, menentukan pergeseran kanan kiri, kemudian di sini menentukan pergeseran atas dan bawah. Pertama, kita akan melihat perubahan nilai A ini mempengaruhi amplitudonya. Nah, amplitudonya itu yang mana? Ya, biasanya untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya ya. Misalkan kita mau lihat di fungsi trigonometri yang sinus. Oke, sekarang kita mau coba lihat perubahan nilai A itu berpengaruh ke amplitudonya. Kita lihat di grafik fungsi sinus ya. Jadi di sini diklik yang sinus. Oke, kalau kita mau lihat pergeserannya, kita bisa klik di sini sehingga nanti dia akan ada grafik fungsi sin X yang sebagai grafik pokoknya. Itu dia masih ada bayangannya, jadi nanti kita bisa lihat pergeserannya. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada tertulis fungsinya, jadi nanti bisa dilihat si A-nya tuh jadi berapa, kemudian P-nya jadi berapa, alfanya jadi berapa, dan B-nya jadi berapa. Nah, kalau di sini kan masih fx sama dengan 1 sin
dalam kurung 1x ditambah 0 derajat ditambah 0. Nah, artinya kan ini sama dengan apa? Fx sama dengan sin x kan? Atau y sama dengan sin x gitu kan? Nah, sekarang kita mau lihat pengaruh perubahan nilai dari A. Di sini kan A-nya 1 nih. Kalau misalkan kita perbesar si A-nya, berarti sejauh jadi 2 gitu ya. Oke. Nah, coba diperhatikan grafiknya itu berubah nih. Nah, kalau yang warnanya tipis, dia kan adalah si fungsi ini, y sama dengan sin x. Kemudian ketika si A-nya itu nilainya kita rubah menjadi 2, nih dia di sini berubah jadi 2 kan? Ini dia. Ternyata puncaknya dan nilai minimumnya itu tuh berubah. Kalau y sama dengan sin x, itu nilai maksimumnya adalah 1 di sini. Ketika sudutnya 90 derajat. Dan minimumnya itu adalah min 1 di sini. Ketika dia 270 derajat. Kalau di fungsi y sama dengan 2 sin x, itu berarti kita lihat yang biru. Ternyata nilai maksimumnya itu berubah menjadi 2. Dan nilai minimumnya itu berubah menjadi negatif 2. Ini ya, negatif 2. Nah, kalau misalkan kita perbesar lagi nilai A-nya menjadi 3. Oke, coba lihat yang berubah apa? Yang berubah adalah nilai maksimum dan nilai minimumnya ya. Di sini maksimumnya jadi 3, kemudian minimumnya jadi negatif 3. Nah, perubahan ini juga berlaku untuk fungsi sinus dan tangen. Nanti dicoba sendiri ya. Oke, misalkan di sini kita punya fungsi y sama dengan 2 sin x. Tadi kan kalau yang berubah nilai A-nya berarti dia akan berefek ke perubahan amplitudo, nilai y maksimum, dan nilai y minimumnya ya. Kalau kita lihat dari grafik kan si y maksimumnya jadi 2, kemudian y minimumnya itu jadi negatif 2. Kalau misalkan pakai rumus gimana? Ya, harusnya hasilnya sama ya. Rumusnya kan kalau y max itu sama dengan mutlak A, karena di sini simbolnya A kecil berarti tulis A kecil saja, ditambah konstantanya di sini simbolnya B ya, berarti ditulis B. Berarti Y max-nya itu adalah amplitudenya 2, ditambah konstantanya 0 ya di sini, berarti ditambah 0, diperoleh hasilnya adalah 2. Sama ya. Kemudian nih, kalau misalkan Y min-nya, kalau Y-nya ya bisa juga pakai rumus. Berarti di sini kita akan punya Y-min itu sama dengan negatif mutlak A ditambah B. Berarti A-nya tadi 2, negatif mutlak 2 ditambah 0. Ini kan kita peroleh mutlak 2 ya 2, depannya dikali negatif 1 berarti hasilnya adalah negatif 2. Nah, diperoleh Y-nya adalah negatif 2. Sama ya dengan ketika kita melihat dari grafiknya. Selanjutnya kita akan melihat apabila nilai P-nya itu berubah. Nah, dia akan berefek kepada periode grafik. Oke, ingat ya tadi rumus periode itu kan P sama dengan 360 derajat. Oh, ini jangan P simbolnya. Di sini misalkan T gitu ya. T itu sama dengan 360 derajat per P mutlak. Atau kalau menggunakan pi berarti T sama dengan 302 pi ya. 2 pi per mutlak P. Nah, P-nya itu ya yang ini, nilai P yang koefisiennya dari X itu. Oke, sekarang kita lihat perubahannya ya. Misalkan kita pilih yang fungsi Y sama dengan sin X, di sini diklik karena kita mau lihat perubahannya.
ini fungsinya adalah fungsi yang pokoknya, Y sama dengan sin X. Kemudian kita akan rubah nilai P-nya, berarti yang ada di paling bawah ini ya. Awalnya dia adalah 1 ya, koefisien X. Sekarang mau kita ubah menjadi 2. Oke, jadi 2. Terlihat ya, yang warnanya tipis. Itu adalah yang fungsi pokoknya tadi, Y sama dengan sin X. Ternyata ketika P-nya berubah menjadi 2 di sini, ini kan jadi 2X ya, Y sama dengan sin 2X, si grafiknya itu berubah menjadi lebih berdekatan jaraknya. Nah, di sini periodenya berapa? Ya, tinggal dilihat. Satu gelombang yang terdiri atas satu puncak dan satu lembah ini, itu berarti dari 0 sampai 180 kan. Artinya periodenya adalah 180 atau kalau dalam pi ya periodenya adalah pi. Kalau misalkan kita mau menggunakan rumus, ya bisa tinggal dihitung. Kan tadi P-nya kita ubah jadi 2 ya, berarti kalau misalkan pakai rumus yang 360, jadi 360 derajat dibagi mutlak 2 itu sama dengan 180 derajat. Oke, sama ya. Kemudian tadi kan kita menemukan si periodenya dalam radian, itu berarti pi. Kalau menggunakan rumus berarti tinggal dihitung. 2pi per mutlak 2 itu sama dengan pi. Nah, ini adalah periodenya. Kalau misalkan kita perbesar lagi nilai P-nya, ya dia akan semakin rapat grafiknya, ya kan? Oke, periodenya semakin kecil. Kalau misalkan P-nya ini kita perkecil nilainya, ya dia akan semakin renggang gitu ya. Kalau 0, ya nggak jadi grafik. Oke. Kalau P-nya negatif, nah nanti dicoba-coba sendiri ya lanjutnya untuk menggambar si grafik dan dilihat perubahannya. Selanjutnya kita akan melihat pengaruh perubahan nilai dari alfa ya. Kalau si alfa ini nanti dia akan berpengaruh kepada pergeseran grafik ke kanan atau ke kiri. Jadi yang ini alfanya, dia akan bergeser sejauh alfa ke kanan atau ke kiri. Nah, misalkan di sini kita punya grafik Y sama dengan sin X ya. Ini saya ubah dulu hanya 1. Oke, di sini Y sama dengan sin X. Diklik dulu biar terlihat. Kita mau menggeser si grafik ini sejauh 60 derajat ke kanan. Kalau dia mau geser ke kanan berarti dikurangi alfa ya. Dikurangi alfa berarti negatif. Oke, coba dilihat dia geser ke kanan sejauh 60 derajat. Nah, terlihat ya dia geser ke kanan. Ini awalnya dari 0,0 di sini geser ke kanan sejauh 60 derajat. Di fungsinya jadi berubah gimana? Jadi di sini dia tadi geser ke kanan berarti si alfanya ini tandanya adalah kurang. Nah, sekarang gimana kalau misalkan si tandanya itu adalah tambah? Jadi, Y sama dengan sin X ditambah 60 derajat. Berarti alfanya ditambah 60 ya. Oke, ini saya kembalikan ke 0 dulu. Nah, ini udah Y sama dengan sin X. Kita geser sejauh 60 derajat ke kiri. Berarti tandanya ditambah 60 derajat. Ya, digeser ke kiri ya. Oke. Nah, coba dilihat ini grafiknya. Kan tadi awalnya dia memotong sumbu X itu salah satunya di titik 180 derajat. Kemudian si grafiknya ini bergeser ke kiri sejauh 60 derajat, maka grafik Y
sama dengan sin X ditambah 60 derajat memotong sumbu X di titik 120 derajat. Nah, jadi awalnya di 180 geser ke kiri sejauh 60, jadi memotong di titik 120 derajat, 0. Kemudian nanti dicoba ya pergeserannya yang lain. Oke, sekarang coba kita kembalikan ke Y sama dengan sin X dulu ya. Oke. Kalau tadi kan A-nya itu adalah 1, kemudian si P-nya, koefisien X-nya itu juga 1. Sekarang kita mau coba lukis grafiknya kalau si P-nya itu 2. Tadi kalau P berubah apa? Berubah periodenya ya? Oke. Oke. Perhatikan di sini dia P-nya sudah jadi 2. Kemudian si fungsinya ini Y sama dengan sin 2X mau ditambah 30. Oke, ulangi ya. Coba lihat grafiknya ini mau saya geser sejauh 30 tambah 30. Ini sudah kembali, sekarang saya geser alfanya 30. Oke, terlihat nggak pergeserannya dia sejauh berapa? Oke, coba lihat di titik 0,0. Awalnya dia kan memotong di titik 0,0 ya si grafiknya itu. Setelah kita tambah 30 derajat di fungsinya, sehingga fungsinya jadi Y sama dengan sin 2X ditambah 30 derajat, ternyata si grafiknya itu bergeser ke kiri sejauh 15 derajat. Nah, lihat di titik perpotongan ini. Dia bergeser ke kiri sejauh 15 derajat ya, karena kan kalau sampai sini itu 30, berarti ini tepat di tengahnya dia sejauh 15 derajat. Loh kok bisa? Kok di sini 30 derajat tapi dia cuma bergeser sejauh 15 derajat. Nah, di sini karena pengaruh dari si nilai P-nya. Di sini kan nilai P-nya 2. Nah, berarti pergeserannya itu si alfanya ini dibagi dengan 2. Makanya ketika di contoh yang kemarin saya tulis dulu yang koefisiennya dikeluarkan dari kurung. Nah, sehingga terlihat pergeserannya adalah sejauh 15. Selanjutnya kita mau lihat pergeseran yang diakibatkan oleh perubahan nilai B ini ya. Nah, dia pergeserannya atas atau ke bawah. Kalau dia ditambah B, jadi bergeser ke atas. Kalau dikurangi B, dia bergeser ke bawah. Sekarang kita mau lihat dari fungsi sin. Di sini kita punya Y sama dengan sin X. Diklik dulu biar terlihat. Sekarang kita mau ubah nilai B-nya. Di sini B-nya 0 ya. Di sini 0. Sehingga fungsinya Y sama dengan sin X. Sekarang ditambah 1. Oke. Kalau ditambah 1, berarti si grafiknya bergeser ke atas sejauh 1 satuan. Nah, awalnya dia memotong titik 0,0, sekarang dia naik 1 satuan menjadi di titik 0,1. Oh, ini 0 derajat, 1. Kalau misalkan dia B-nya itu jadi negatif 1 atau si fungsinya jadi dikurangi 1, maka dia gimana gesernya? Ya ke bawah ya. Oke, ini makanya. Oke, B-nya yang diganti. B-nya diganti negatif 1. Jadi bergeser ke bawah sejauh 1 satuan. Ini awalnya jadi di sini, kemudian dikurangi 1 ya turun sejauh 1 satuan. Jadi kalau perubahan nilai B itu tinggal geser ke atas atau ke bawah sejauh nilai B-nya. Oke, selanjutnya kita akan melukis grafik dari fungsi Y sama dengan setengah sin dalam kurung 2X min 30 derajat ditambah 1. Kalau kemarin kan kita sudah
membuat sketsanya ya. Yang di video sebelumnya itu saya beri contoh untuk membuat sketsa si grafik ini tanpa aplikasi, juga bukan dengan tabel pasangan X, Y, tapi dengan konsep pergeserannya. Sekarang kita mau coba pakai aplikasi. Pertama tentunya dari si fungsi Y sama dengan sin X. Kemudian di sini A-nya, amplitudenya itu setengah, berarti nilai A-nya kita ubah menjadi setengah atau 0,5. Oke. Kemudian di sini nilai P-nya, karena di fungsi yang ada di aplikasi GeoGebra, dia fungsinya P ada di dalam kurung, maka kita ngikutin yang atas ya. Oke, itu berarti P-nya 2, P-nya 2, terlihat perubahannya. Kemudian pergeseran ke kanan kirinya di fungsi dia dikurangi 30 derajat, berarti alfanya diganti negatif 30 derajat. Oke, bergeser sejauh negatif 30 derajat, tapi berarti di grafiknya karena P-nya 2, dia bergeser sejauh 15 derajat ya. Nah, kalau gambar manual kan harus dikeluarkan dulu 2-nya. Jadi dia gesernya cuma sejauh 15 derajat. Oke, kemudian si B-nya itu adalah ditambah 1, berarti B-nya ini ditambah 1. Oke, sehingga diperoleh grafik fungsi Y sama dengan setengah sin dalam kurung 2X dikurangi 30 derajat ditambah 1. Kemudian contoh yang satunya kemarin kan si B-nya ini dikurangi 1 ya. Kalau dikurangi 1 dia jadi gimana? Ya dia jadi turun sejauh 1 satuan kan, negatif 1. Ya, ini turun sejauh 1 satuan. Nah, kalian bisa lihat si fungsinya tuh di sini.